roh untuk membimbingmu itu juga sangat berguna. Hari ini engkau angkat untuk menjadi kebangkitan bagimu. Amin saudara. Supaya semua apa-apa yang ada di tengah persekutuanmu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, yang akan mengakhiri zaman ini, yang akan mengakhiri di tengah penghakiman yang sedang berlangsung ini, yang mengasihi. Dan hari ini saya sampaikan Injil yang bernyala-nyala, disampaikan khusus kepada saudara, untuk saudara bisa menyampaikan kepada mereka yang tidak mengenal Allah. Dan saudara, perhatikan baik-baik. Api Injil menyala bagi saudara-saudara sekalian, untuk saudara bisa menyampaikan kepada mereka yang tidak mengenal Allah. Mari kita sama-sama katakan 2, 3 ya. Api Injil. Demikianlah kalau kita melihat anak-anak liturgi setiap Natal, katanya yang pertama hari ini adalah malaikat. Dan biarlah kita juga menertawakan apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya kutip firman Allah yang berbicara, sampaikan Injil kepada mereka yang tidak mengenal Allah. Kisah Para Rasul 13:47 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Allah ini disampaikan kepadamu hari ini, bukan hari yang lalu. Hari ini penting supaya api Injil itu yang menyala-nyala termasuk menyala bagimu. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Jikalau tidak menyala saudara-saudara, maka engkau mintok, kata orang Batak. Mintoknya itu apa? Tidak menyala di dalam Kristus. Sehingga apa yang dikerjakan saudara-saudara? Biasanya malaikat penolong menyiram api, sehingga dia tidak menyala. Kenapa? Karena melok-elok, bahasa Indonesianya adalah karena hampir padam dia. Tapi hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, berbicara tentang firman Allah, Injil yang menyala-nyala. Aku telah melihatnya, karena itu aku sampaikan kepada saudara-saudara. Dan semua saudara-saudara pun melihatnya, dan untuk menyampaikan kepada orang lain. Dengar baik-baik, untuk menyampaikan ini kepada orang lain, kurangi kesibukan soal kedagingan. Shalom. Ini yang Muhammad itu harus dikurangi. Contoh, saya pun sendiri mengurangi. Ketika ada halal bil halal, ketika ada open house yang sedang diselenggarakan di kota Rantau Prapat Labuhan Batu ini oleh pemimpin Labuhan Batu, saya menanti. Ini contoh. Saya tidak hadir di sana. Ada 2 undangan untuk supaya hadir. Apakah yang dimaksud tentang hal itu saudara-saudara? Karena aku sadar api Roh Kristus, Injil yang menyala-nyala sedang menyala bagiku. Tidak mungkin ku bawa kepada keadaan-keadaan yang sembarang. Shalom. Tetapi ialah aku akan lakukan dan bawa itu adalah keselamatan bagi orang lain. Minimal untuk membangkitkan orang lain, minimal untuk menghibur dan memberikan salam kepada mereka supaya dikuatkan di tengah-tengah hari penghakiman ini.
Karena itu ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara mengenai soal hari-hari di dalam Injil yang menyala-nyala. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara, itu dimulai dari rumah Tuhan. Terima kasih kalau banyak saudara-saudara hari ini hadir. Jadi termasuklah kalau dikatakan orang Batak dari Tapanuli berkata begini, halakah nama hari-hari oh hepot, tapi bukan jemaat yang pada umumnya. Hepotnya kenapa? Kesempatan untuk berhari raya, kesempatan untuk ibu. Orang-orang yang bijaksana akan mengatur hari-harinya. Yang pertama adalah supaya dekat dan intim dengan Tuhan yang menyalakan api pengujian itu, atau api yang berkobar-kobar yang sedang menyelamatkan dunia. Shalom. Shalom. Engkau tahukah ini? Aku beritahu saudara-saudara, karena aku melihatnya ketika aku meninggalkan banyak hal, termasuk tantangan yang aku buat menjadi obat, termasuk bahasa-bahasa yang lain yang membuat aku tidak pernah untuk tersinggung, melainkan aku sebagai hamba Allah akan tetap maju dan mengambil api kemuliaan itu, api yang bernyala-nyala itu, untuk masuk dalam buku. Aku mau menjadi hamba yang super dan penuh dengan kuasa Tuhan. Arti dan maknanya bagi saudara-saudara juga sekalian adalah sebagai anak-anak Tuhan perlu diperhatikan hari ini saudara-saudara. Api yang menyala itu adalah untuk membuat engkau hangat. Amin saudara. Shalom. Masih juga terlambat saudara-saudara untuk kita kembali. Ini hanya menunjukkan presentasi lebih banyak tentang uang receh, lebih banyak tentang kebiasaan-kebiasaan yang suka mengatoi orang lain dengan baik-baik ini. Hari ini perlu diberhentikan. Guna apa? Supaya kita kalau menghadap gubernur saja pun, coba lupakan yang lain, fokus kepada apa yang mau kita sampaikan kepada gubernur yang dimaksud. Nah, ini orang yang bijaksana. Yang aku sampaikan kepada anak-anak Tuhan adalah bijaksana hari-hari ini adalah fokus di tengah pelayanan, persekutuan, dengar-dengaran dengan Kristus Yesus Tuhan, supaya Roh Kudus menyala lagi. Yang kedua, dengan baik-baik ini saudara-saudara, yang kedua sampaikan kepada saudara-saudara, engkau harus membenarkan bahwa Yesus Kristus yang datang di dalam dunia adalah Allah dan Tuhan yang mau menyelamatkan, bukan mau sekedar kenal dengan saudara-saudara atau bangsa-bangsa. Shalom. Perhatikan baik ini. Dalam sepekan ini saudara-saudara merenungkan ini firman, dan aku datang tetap di dalam doa supaya oleh Roh memampukanku dalam menyampaikan semua kebenaran firman Allah kepada jemaat karena saudara dikasih. Setelah itu hari ini saudara-saudara, engkau dipanggil untuk membenarkan situasi ketika Yesus datang dengan baik. Shalom. Yesus datang dengan seluruh sengsara dan maut, dan apapun yang dikerjakannya semua adalah supaya mereka selamat, supaya bangsa-bangsa dianugerahi oleh Allah yang ada di dalam Dia untuk keselamatan itu, menyucikan dosanya, walaupun nyawaku, walaupun darahku harus dicurahkan. Dia berjalan dengan elok, langkah yang pasti untuk menyampaikan kepada dunia supaya keselamatan itu jadi seperti maksud Allah. Dan engkau dipanggil hari ini sebagai anak surga. Dengar baik-baik. Hal ini engkau gantikan
Cukuplah Yesus Kristus yang mati tersalib. Tetapi engkau yang dipanggil adalah meneruskan Injil sampai kepada mereka. Karena di dalam Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di dalam Injil itulah Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat, bukan yang lain. Karena di dalam Yesus Kristuslah ada penebusan dosa untuk membuat manusia berhubungan dengan Allah, disucikan dan menjadi manusia Allah. Shalom, shalom. Benarkah ini? Kalau kata Rasul Paulus, hendaklah kamu menjadi saksi, hendaklah kamu menjadi garam. Sehingga ada guru Bagarian diberinya garam banyak-banyak. Salah, itu tidak benar. Hendaklah kamu menjadi terang. Setiap Natal diberinya lilin berdus-dus, dinyalakan di pinggir rumahnya, bagus. Tapi bukan itu yang dimaksud kepada saudara-saudara di tengah panggilan itu, supaya saudara sebenarnya adalah membenarkan bahwa Yesus Kristus datang dari Allah, bukan dari Allah yang lain, tapi Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dengarkan aku bacakan ayat firman Allah ini untuk memberikan ketegasan dari sorga. Pada Yesaya 45 ayat 18 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah. Katakan amin. Shalom. Kalau Dia Allah yang memanggil engkau sampai dengan hari ini, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya yang ada padamu, dengar baik ini, bergunakan supaya orang lain akan berkata begini, kenapa? Mulai naik daun kawan itu, terus tegak kepada Tuhan, tegak kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Itu yang membenarkan. Bukan saudara hadir di pak tertua, ya, bukan. Amin, saudara. Sehingga kau tulis lagu lisoi, saudara tahu oleh Yesus. Jikalau keadaan tetap di dalam keadaan orang lain. Shalom. Saya teruskan firman Allah yang sedang berbicara kepada saudara-saudara. Dialah Allah yang membentuk bumi. Katakan amin. Dialah Allah yang menjadikan engkau dan yang menegakkannya dan yang menciptakannya, bukan supaya kosong, tetapi Dia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Shalom, saudara-saudara. Ini pengajaran. Apabila aku menyampaikan kebenaran, membenarkan saudara, saudara di dalam kebenaran ini, kebenaran. Shalom, saudara. Ya, kebenaranlah bahwa engkau harus punya pergumulan dengan Dia. Engkau punya pekerjaan yang spesifik dengan Dia. Engkau menunjukkan cinta dengan Dia. Tahu cinta itu gambarnya lo. Tunjukkan cinta. Ada seorang ibu menawarkan anjing untuk Paskah dan disampaikan sama saya. Pertanyaannya, apakah ini termasuk I love Jesus? Ayo jawab. Untuk Paskah ini ada anjing yang masih berkeliaran, saudara-saudara, mau dipersembahkan untuk Paskah katanya. Saya kurang tahu berapa harganya atau mau gratis. Makanya aku bertanya, itu untuk love kepada Kristus kah atau untuk mentereng-mentereng supaya dia tahu atau supaya orang tahu bahwa dia punya adik? Dan atau ada di dalamnya supaya jangan menggonggong lagi,
biarlah dia dibawa ke pasca ini dan dimatikan di sana supaya dia lebih baik. Saat hari ini, saudara-saudara, ada kepastian. Jikalau engkau diberikan rumah, bergunakan rumah, dan punya pergumulan yang panjang, bagaimana itu rumah supaya menjadi rumah doa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat tepuk tangan. Aku punya tanggung jawab. Allah yang memberikan gereja ini, lantai 2 ini, secara spesifik. Karena bahasanya tangkap ketika dia yang mau mempersembahkan ini. Aku disuruh Tuhan datang ke gereja ini untuk membangun gereja ini, dan dia yang membangun. Itu baru. I love Jesus. Karena dia terus monitor dalam setahun setengah pembangunan ini. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, ya cobalah bersama-sama dengan saya punya pergumulan. Untuk apa ini diberi? Jesus love you and me. Ayo katakan 2, 3 ya. Bukan Superman. Siapa yang Superman? Ayo sekali lagi 2, 3 ya. Mari kita berikan tepuk tangan supaya maksudnya pun ialah kalau ke rumah Tuhan jangan jarang-jarang. Amin, 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 amin. Yang baru tertawa itu dia sebenarnya kena, karena dia sudah jarang sekarang. Setiap hari Jumat biasanya dia datang. Ya karena, tapi sekarang ada alasannya sibuk dan capek karena hari raya. Kalau masih ada lagi yang saya katakan kepada saudara-saudara, jikalau Tuhan memberikan mobil kepadamu, dengar baik-baik ini, shalom, shalom. Sesungguhnya ini maksud Allah, supaya engkau pakai mobil itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang sedang tersebar di dalam misi, karena engkau dilahirkan di dalam misi ini adalah untuk memobilisasi Injil sampai ke kota-kota lain, benar itu supaya kan diberkati lagi. Jangankan 1, 11 akan diberikan. Siapkan dari sana apa namanya